Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Fatimah, NPM 1711090044. Di sini saya dari Pendidikan Fisika UIN Intan Lampung, dan saya akan mengajukan judul skripsi saya, yaitu pengembangan ELKPD interaktif menggunakan Google Slide with Virdek dengan pendekatan konstruktivisme untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, saya dapatkan judul ini karena pertama saya membuka jurnal Al-Biruni, yang mana di situ juga ada sebuah jurnal dari kakak tingkat tentang LKPD interaktif. Kemudian saya gabungkan dengan Virdek, yang mana Virdek ini adalah sebuah layanan web yang mana digunakan untuk pembelajaran. Nah, saya gunakan Virdek ini karena saya terinspirasi dari guru pamong saya di PPL 2020 ini di SMP Kartika, Bandar Lampung. Dia menggunakan pembelajaran dengan Virdek. Nah, yang mana pembelajaran dia itu benar-benar interaktif dan sangat mengangkat kreativitas siswa. Nah, yang pertama kita di dalam aplikasi ini akan membuka Google Slide, kemudian kita akan tekan add-on di dalam Google tersebut, kemudian akan muncul Peer Deck. Nah, di aplikasi Peer Deck ini banyak banget fitur-fiturnya. Yang pertama, menggunakan Google Slide itu kita bisa presentasi lewat Google Slide itu. Nah, jadi si aplikasi ini tuh berbasis web atau kita benar-benar menggunakan kuota. Kemudian ketika kita sudah membuka slide atau membuat slide-nya, kita dapat menggunakan si peer deck-nya juga. Nah, di peer deck-nya itu kita bisa menggunakan feature yang ada choice-nya, kemudian ada teks, ada angka, ada draggable class, dan lain sebagainya. Itu banyak banget feature-nya di sana. Mengapa menggunakan variabel meningkatkan kreativitas siswa? Karena ketika kita membuat LKPD, ketika ada materinya, kemudian di akhir materi kita memberikan soal berupa gambar ataupun soal yang membuat kreativitas siswa itu meningkat. Misalnya, si guru saya ini dia membuat sebuah gambar yang mana gambar tersebut adalah orang dan sebuah batu. Nah, ini dalam konteks tuas. Nah, jadi ada orang dan sebuah batu yang mana dia memberikan sebuah gambar. Kemudian gambar itu diberikan kepada siswa, kemudian siswa berpikir bagaimana batu ini bisa berpindah. Nah, siswa-siswa itu saya lihat mereka menggunakan tuas atau sebuah pengungkit yang mana akan menggeserkan si batu ini. Nah, jadi ketika mereka mau menggambarkan alat tuasnya itu sudah ada di dalam feature Google Slide tersebut atau Peer Deck tersebut. Nah, jadi murid itu banyak banget gambar-gambarnya, Bu. Jadi nggak hanya mereka tuas aja, mereka juga menggambar sebuah orang yang mendorong batu tersebut agar tergeser, kemudian ada yang menggambar pengungkit dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Nah, kreativitas siswa dengan gambaran tersebut akan muncul gitu. Jadi siswa itu juga berpikir kritis, juga berpikir kreatif bagaimana cara menggeser si batu tersebut. Kemudian di dalam Google Slide ini juga ada choice. Nah, ketika kita memberikan sebuah soal itu berupa pilihan ganda, dan kita dapat melihat siapa saja respon yang ada di dalam Google tersebut atau di dalam Peer Deck tersebut. Nah, jadi persentasenya terlihat itu seperti di Instagram juga. Ketika Bu Happy juga pernah membuat pembelajaran di Instagram, itu kan ada choice-nya, Bu. Nah, kita bisa melihat siapa saja yang memilih A atau B atau C. Kemudian setelah itu juga ada teks. Jadi kita bisa esai, Bu, di dalam situ. Esai, kita buat soal esai. Kemudian di situ juga mereka langsung ngetik gitu kan, ngetik apa jawaban dari soal tersebut. Kita bisa lihat siapa yang mengetik tersebut, siapa yang jawaban tersebut dari siapa gitu. Kita bisa melihat. Nah, jadi persentase jawaban dari murid itu juga bisa terdeteksi. Jadi kita tidak perlu susah-susah menilai dari biasanya gitu, Bu. Kemudian untuk
Kemudian kita juga dapat menggunakan link, kita bakal bisa taruh link di Google Slide-nya itu, dan siswa juga akan mengklik dari link tersebut. Jadi kita nggak perlu ke WhatsApp ataupun ke Instagram untuk mereka mengklik link tersebut gitu Bu. Jadi mereka sudah, itu banyak banget feature-featurenya di situ. Jadi lebih mempermudah guru dan siswa juga bisa berkreativitas lewat si Peer Deck atau Google Slide tersebut. Nah, untuk jurnal, saya menemukan jurnal internasional itu dari Portugis, dari Universitas Coimbra, bahwasanya dia menulis tentang pendidikan sastra dimediasi oleh perangkat seluler menggunakan aplikasi Peer Deck. Nah, jadi orang ini menggunakan Peer Deck itu untuk pendidikan sastra. Nah, pendidikan sastranya dari Portugis sana, Bu. Kemudian jurnal ini terbit pada Juni 2020. Nah, ini benar-benar baru banget, dan ketika saya lihat Peer Deck itu masih minim banget orang yang menulis tentang Peer Deck karena ini aplikasi yang benar-benar booming pada saat pembelajaran daring. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Adelina Moura, Universitas Coimbra gitu. Dan Peer Deck tersebut adalah sebuah layanan web yang dapat digunakan untuk mengakses pembelajaran daring agar lebih interaktif. Tujuannya untuk membuat pembelajaran lebih fleksibel dan digital, dengan feedback yang kreatif dari siswa untuk membuat siswa tetap aktif dan fokus pada kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih ketika siswa mau join ke aplikasi ini? Nah, aplikasi ini itu juga tidak diinstal di laptop, tapi ketika kita itu menggunakan akun Google kita, Bu. Jadi ketika kita menggunakan akun Google kita, kemudian kita masuk ke Google Slide, kemudian kita masuk juga ke Peer Deck, itu slide yang kita buat, yang sudah kita buat itu langsung tersimpan di Google Slide-nya. Jadi kayak kita di Drive gitu, Bu, di Drive. Nah, itu sudah terdrive di dalam Google Slide tersebut. Nah, untuk siswa mau masuk ke soal LKPD yang kita berikan itu ada bukan berupa link, tapi kita masuknya ke joinpd.com, kemudian kita langsung memberikan kode mereka untuk masuk ke Google Slide tersebut atau Peer Deck tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, nah bagaimana sih kalau misalnya guru mau kasih video ke murid? Nah, kan tadi ada link tuh ya, Bu. Atau link atau apa gitu, kita bisa masuk ke link tersebut melewati YouTube. Nah, jadi ketika kita berikan link, mereka bisa langsung klik dan muncullah video yang kita berikan. Seperti itu. Untuk jurnalnya yang Indonesia saya belum menemukan, tapi yang Indonesia tentang konstruktivisme, tentang meningkatkan kreativitas siswa itu banyak banget. Cuma kalau tentang Peer Deck ini masih minim banget karena orang-orang belum banyak yang menulis tentang si Peer Deck ini. Nah, ini pembelajaran yang benar-benar bisa aktif dan kreatif banget anak-anaknya kalau misalnya pakai si aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga itu belum banyak yang tahu. Ketika saya tanya sama adik kelas dan guru-guru saya waktu zaman SMA, mereka belum tahu tentang Peer Deck ini. Mereka belum memakainya dan mereka masih memakai WhatsApp group, Google Meet, dan Zoom Meeting. Mungkin itu saja yang paling umum yang mereka gunakan untuk pembelajaran daring. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.